Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kerinci. Dengan saya, Penia Lisa Ogemi dari TK Negeri Pembina Keliling Danau. Di sebelah kanan saya Raska Agus Pratama dari SMK Negeri 6 Kerinci. Di sebelah kiri saya, Sylvia Oktari dari SMK Negeri SPP 3 Kerinci. dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Reska. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak, sudah siap untuk melaksanakan kucing pada hari ini Pak? Siap. Ya, baik ya Pak ya. Jadi sebelum kita mulai proses kucing di sini, saya berperan sebagai pengamat dan juga observer yang akan melihat proses jalannya kucing Bapak pada hari ini dengan coach nantinya ya Pak ya. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal nih ya Pak yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya pada hari ini. Jadi nanti rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya mengharapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi, dan tentunya Bapak nantinya sudah memiliki kompetensi inti dari kucing yang meliputi seperti present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya ya Pak. Dan saya juga berharap nantinya dalam percakapan ketika melakukan kucing nanti, Bapak jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan itu akan menjadi acuan dalam rubrik penilaian saya pada hari ini. Gimana Pak? Bisa dipahami Pak? Bisa. Selanjutnya sebelum kita mulai kucingnya, ada beberapa nih pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Gimana Pak? Boleh saya bertanya? Boleh Bu. Silakan. Nah, nanti kira-kira kucing yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya Pak? Oke Bu, baik Bu. Dari beberapa kompetensi yang ingin saya lihat nanti adalah yang pertama mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu. Baik ya Pak, berarti ada dua kompetensi kucing ya yang nantinya akan Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya dengan coach ya Pak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari dua kompetensi yang tadi, kira-kira yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kucing nantinya Pak? Baik Bu, dari dua kompetensi tadi, yang pertama tadi mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya tekankan yaitu mendengar dengan aktif Bu. Ya. Berarti ya nanti Bapak akan mendengarkan dengan aktif, karena ya memang ya Pak, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar dapat menggali banyak sekali hal-hal yang ingin diketahui dari seorang kucing ya Pak ya. Untuk pertanyaan terakhir nih ya Pak ya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait dari indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan kita nantinya? Ya Bu, dari indikator ya Bu, indikator keberhasilan yang ingin dituju adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur delta secara tuntun Bu. Baik ya Pak ya, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide, solusi dari kuci bisa tergali dengan maksimal ya Pak, dan bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya.
Jadi hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak bisa mulai percakapan dengan kucingnya, dan saya berharap proses percakapannya ini bisa berjalan sesuai dengan indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait ketercapaian yang ingin ditentukan nantinya ya Pak ya. Iya, Pak. Baik, silakan untuk melaksanakan proses kucingnya dengan kucingnya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Sylvia. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali hari ini. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita akan coaching ya Bu, sekitar 15 menit ke depan. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu punya keresahan enggak sekarang di sekolah? Sebenarnya bukan keresahan sih Pak. Sebenarnya saya ingin pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya. Jadi di sini saya ingin berdiskusi, mungkin nanti juga meminta pendapat dan saran dari Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya terapkan di ruang kelas nantinya Pak. Oh gitu ya Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu diskusikan tentang pembelajaran diferensiasi tadi ya Bu? Ya, jadi rencananya saya akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas pada pertemuan minggu depan. Nah, sebelumnya sebelum melaksanakan pembelajaran ini, saya sudah merencanakan berbagai metode yang nantinya akan saya terapkan atau saya pakai di kelas dengan harapan nantinya saya mengharap terciptanya student agency di ruang kelas nantinya Pak. Ngomong-ngomong, kira-kira apa yang sudah Ibu implementasikan Bu, tentang pembelajaran diferensiasi itu Bu? Ya, awalnya saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Nah, kemudian saya juga sesuaikan dengan materi yang akan saya ajar. Nah, kemudian apa saja bahan ajar yang akan saya gunakan nantinya. Kemudian nantinya siswa saya akan bagi ke dalam kelompok kecil. Nah, di mana pada setiap kelompok mengerjakan proyek yang berbeda-beda, dan nantinya setiap kelompok akan mendemonstrasikan pekerjaan mereka dan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Oh, jadi Ibu sudah memetakan kebutuhan siswa Ibu, dan anak-anak semoga juga akan bersemangat untuk hal itu Bu. Iya, benar Pak. Jadi setelah akhir kegiatan ini nantinya saya berharap siswa dapat memaknai pembelajaran melalui kegiatan belajar yang sudah dilakukan, dan juga saya berharap siswa lain dapat mengambil pelajaran dari refleksi teman-temannya di akhir kegiatan belajar nantinya Pak. Baik Bu, saya setuju dengan ide Ibu tadi, karena teman-teman guru yang lain juga sudah mengimplementasikannya. Menurut Ibu Sylvia, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan lebih lanjut terkait pembelajaran tersebut Bu? Nah, untuk strategi pembelajarannya sendiri Pak, saya akan melakukan pembelajaran yang berbeda agar lebih bervariasi. Nah, jadi pembelajaran yang berbeda di sini maksudnya pembelajaran berbasis profil belajar siswa, karena berdasarkan profil belajar siswa itu juga berbeda-beda kan. Di situ sudah memuat ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga penilaian sikap di sana Pak. Iya Bu, baik, bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu akan menerapkan berdasarkan profil belajar muridnya Bu. Kira-kira ada pilihan yang lain lagi Bu? Untuk alternatif pilihan lain, pada strategi pembelajaran saya menggunakan strategi pembelajaran berbasis minat, karena saya karena bukan menganggap, tapi saya lebih percaya bahwa minat itu sendiri nantinya merupakan motivasi yang paling efektif, model pembelajaran yang paling efektif untuk memotivasi keaktifan siswa di ruang kelas. Jadi untuk alternatifnya saya menggunakan nantinya penugasannya berbasis minat. Ya Bu, menarik sekali ya Bu. Jadi Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran berbasis minat muridnya Bu ya. Oh baik Bu, lalu rencana Ibu setelah diskusi ini penerapannya bagaimana Bu? Nah, kalau untuk strategi berbasis minat ini Pak, rencananya nanti saat prakteknya anak akan menghasilkan proyek, yaitu menyanyikan lagu berdasarkan genre yang mereka minati. Oh baik, jadi murid akan diberi kebebasan untuk memilih itu ya Bu? Iya, sesuai minat
mereka begitu Pak. Jadi apa yang Ibu lakukan agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik? Ya, untuk agar tujuan ini nantinya bisa tercapai, yang pertama saya sudah menyiapkan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian bahan ajarnya beserta media pembelajaran untuk mendukung minat siswa ini Pak. Oke Bu, berarti Ibu sudah menyiapkan semuanya Bu, dari RPP Betul. dan media dan semuanya ya, Bu? Iya betul sekali Pak. Baik Bu, apa yang Ibu Sulfi dapat dari sesi diskusi ini Bu? Saya merasa bersemangat gitu ya Pak ya. Awalnya tadi saya masih bingung apakah ini layak untuk diterapkan di kelas atau tidak. Namun sekarang saya sudah merasa bersemangat dan saya tidak sabar untuk menerapkannya di kelas pada minggu depan Pak. Oke baik Bu, semangat ya Bu. Nanti kalau sudah diterapkan, nanti kabari saya Bu. Kita lihat kembangannya bagaimana. Ya baik Pak, nanti misalnya seandainya saya akan butuh support atau apa-apa dari pihak sekolah, saya akan hubungi Bapak lagi. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu atas diskusinya kali ini, coachingnya kali ini. Yang Ibu terapkan tadi menarik. Mudah-mudahan sukses ya Bu. Iya, amin. Saya juga terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Ya Pak Reska, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Kuci. Ini ada beberapa catatan ya Pak yang sudah saya rangkum. Saya catat selama saya melihat proses percakapan Bapak dengan Kuci tadi. Namun sebelum saya sampaikan, ini ada beberapa hal nih ya Pak ya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Itu yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan kucing dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian saat proses kucing tadi Pak? Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang pertama tadi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Berarti Bapak sudah menyampaikan ya sesuai dengan yang ada di catatan saya nih ya Pak ya, seperti kemitraan tadi terbukti ketika Bapak mengobrol dengan Kuci itu Bapak merasa setara ya Pak ya, tanpa ada perbedaan strata atau ada yang lainnya seperti itu, perbedaan yang lainnya. Yang kedua itu proses kreatif juga ya Pak ya, Bapak sudah berusaha mengeluarkan solusi-solusi yang ada untuk Kuci. Serta yang paling penting Bapak juga sudah menggunakan alur tirta ini ya Pak ya di dalam percakapan yang Bapak lakukan dengan Kuci tadi. Nah yang terakhir Pak, berdasarkan hasil kucing kita tadi, kira-kira kompetensi apa nih Pak ya yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses Kuci pada hari ini gitu Pak? Baik Bu, yang perlu dikembangkan tadi kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi Koci merasa sedikit unek-uneknya, seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dan mengungkapkan ide dari Koci tadi Bu. Bagus ya Pak ya, semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan lebih baik lagi dalam diri Bapak ya Pak ya, tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lainnya, agar semakin tajam dalam melakukan kucing untuk kedepannya juga ya Pak ya. Semoga bisa menjadi bekal Bapak untuk melakukan kucing yang lebih baik lagi kedepannya dengan Kuci ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pada hari ini ya Pak. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.